Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua, seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, Bapak Menteri dan Ketua Bappenas, seluruh jajaran dan rekan-rekan semua. Terima kasih kepada kami untuk menambahkan berbagai pandangan-pandangan Bank Indonesia khususnya terkait dengan asumsi-asumsi makro yang nanti akan dijadikan dasar penyusunan RAPBN tahun 2027. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Menteri Keuangan dan Pak Menteri Ketua Bappenas. Kalau boleh saya langsung kepada slide nomor 6 yaitu mengenai sejumlah pandangan-pandangan asumsi makro yang khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Mengenai pertumbuhan ekonomi kami meyakini juga sejalan dengan pandangan dari pemerintah tahun 2027 akan jauh lebih baik dari tahun 2026 ini. Kisaran kami 5,9 sampai 5,1 sampai 5,9, tapi kami yakin akan lebih ke batas atas. Tadi sudah disampaikan, satu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan transformasi sektorial khususnya untuk program-program hilirisasi, industrialisasi sumber daya alam termasuk juga pendirian PT DSI maupun juga PPDHE, semuanya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih tinggi. Yang kedua juga permintaan domestik yang sangat kuat. Terima kasih Pak Menteri Keuangan yang juga banyak stimulus-stimulus untuk mendorong ekonomi kerakyatan termasuk makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih maupun yang lain. Yang ketiga juga sinergi erat dengan Bank Desa. Kami akan terus seperti arahan Bapak Ketua mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi kebijakan Bank Desa, khususnya makroprudensial dan sistem pembayaran untuk UMKM maupun yang lain. Nanti kami akan jelaskan lebih detail polisi apa Bank Indonesia mendukung pertumbuhan. Yang kedua, mengenai nilai tukar, kami juga memandang 2027 nilai tukar akan menguat. Rupiah kisarannya sama dengan pemerintah 16.800 sampai 17.500. Ada 5 faktor utama yang mendasari kenapa rupiah tahun 2027 akan berkisar 16.800 sampai 17.500 menguat ke sana. Yang pertama, tentu saja kondisi ekonomi tidak akan seburuk tahun ini, akan membaik. Pertumbuhan ekonomi dunia itu akan naik ke 3,1%. Tentu saja itu kondisi-kondisi yang sekarang geopolitik kita harapkan akan lebih dan harapannya akan mendorong inflow ke negara emerging market termasuk Indonesia. Yang kedua yang selalu sampaikan Pak Menteri Keuangan, saya selalu mengulangi, fundamental ekonomi Indonesia itu baik, akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasinya rendah, defisit transaksi berjalan juga rendah, imbal hasilnya menarik. Terus kemudian cadangan devisa juga lebih dari cukup. Jadi fundamental kita akan mendukung penguatan nilai tukar. 3 ini yang baru adalah kebijakan Bapak Presiden untuk ekspor satu pintu mengenai PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Karena ini akan meningkatkan ekspor. Kemudian meningkatkan devisa hasil ekspor. Meningkatkan juga penerimaan negara sehingga ini akan mendukung tidak hanya pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi tapi juga mendukung kenaikan devisa, cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah. Keempat adalah komitmen kuat Bank Indonesia untuk terus menjaga nilai tukar rupiah baik melalui intervensi, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan lain yang sebentar lagi saya akan jelaskan. Kelima adalah koordinasi erat kebijakan fiskal moneter dan kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Termasuk dari waktu ke waktu kami terus erat, terakhir ini sekarang berdua
difokuskan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kemarin kita sudah umumkan bersama bagaimana fiskal moneter sama-sama menstabilkan nilai tukar rupiah, yaitu meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portfolio asing dan juga menjaga kecukupan likuiditas yang kemarin kami sampaikan. Itu adalah mengenai nilai tukar. Jadi 5 faktor itu rupiah insya Allah tahun depan akan menguat kisarannya 16.800 sampai 17.500. Inflasi juga kami sama 2,5 plus minus 1% atau kisaran 1,5 sampai 3,5% karena memang tentu saja kondisi ekonomi kita yang baik dan juga sinergitas pemerintah dan Bank Indonesia pusat dan daerah untuk tim pengendalian inflasi. Kami terus 46 kantor-kantor kami gerakkan bersama pemerintah menjaga stabilitas harga. Nah, itulah pandangan kami mengenai asumsi makro terkait dengan pertumbuhan nilai tukar inflasi. Optimis sekarang lebih baik, tahun depan insya Allah akan lebih baik. Oleh karena itu sinergitas menjadi penting. Slide berikutnya kami akan jelaskan 7 langkah Bank Indonesia di moneter. Jadi moneternya kami arahkan untuk stabilitas Bapak. Ada 7 langkah untuk menjaga stabilitas khususnya nilai tukar rupiah yang sudah kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. 1, kami terus melakukan intervensi di pasar domestik maupun pasar luar negeri melalui tunai atau forward domestic non-delivery forward di dalam negeri maupun di luar negeri. Cadangan devisa kami jaga lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor 2 adalah menyesuaikan suku bunga. Hari ini kita naikkan lagi 5,5. Kami tidak suka menaikkan suku bunga, tapi untuk bagaimana menarik investasi portfolio asing yang sedang di luar negeri suku bunga naik semuanya. Jadi ada penyesuaian sesuai mekanisme pasar. Nomor 3 juga meningkatkan aliran masuk modal asing melalui SRBI yang terus kami lakukan koordinasi dengan pemerintah supaya investasi portfolio di SRBI, SBN maupun saham itu naik. Nomor 4 juga kami koordinasi di fiskal moneter adalah menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yaitu pertumbuhan uang primer selalu double digit, terakhir itu 14,8 dan bulan-bulan ke depan selalu akan kita jaga double digit. Nomor 5 adalah menurunkan batasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying yang berlaku mulai Juni adalah 25.000 per pelaku per bulan. Nomor 6 yang tadi saya sampaikan Pak Ketua adalah memperluas transaksi falas di dalam negeri, tidak hanya rupiah dolar tapi juga rupiah yuan. Rupiah yuan sekarang sudah ditransaksikan dalam negeri dengan meningkatnya transaksi yuan rupiah untuk penyelesaian perdagangan dan investasi antara rupiah dengan Cina yang kita sebut local currency transaction. Nomor 7 kami juga menerjunkan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi, koordinasi dengan OJK untuk memastikan transaksi falas di perbankan itu adalah dengan underlying. Nah, itulah fokus moneter untuk pro stability. Pak Ketua tadi sampaikan dukungan BI untuk mendukung pertumbuhan. Kami menggunakan slide berikut